Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Suci dari PGSD 7D. Di sini saya akan membuat video tata cara membuat data kelas 8A semester genap. Yang mana yang ada di tabel tersebut ini nama siswa, kelasnya, jenis kelamin, lalu nilai-nilainya itu ada MTK, bahasa Indo, bahasa Inggris, IPA, IPS. Lalu kita bisa menentukan jumlahnya, rata-ratanya, nanti rankingnya, nilai huruf, predikat, keterangan, lalu ada rata-rata kelasnya, nilai tertinggi, nilai terendah, lalu nanti kita akan menentukan jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa, itu dengan cara otomatis nantinya, biar menggampangkan kita. Nah, langsung saja kita buat yang pertama dari jumlah. Pada jumlah awalnya itu kita ketik sama dengan. Setiap apa itu diawali sama dengan dulu. Lalu kita klik ini yang formula auto sum. Lalu yang sum. Auto sum yang sum. Nah, sudah. Nih, dia. Sorry. Ini IPS-nya ketinggalan ya. Tunggu ya, aku mau udah pas 587. Sama dengan auto sum MTK sampai ke IPS E6 dan E16. Nih baris ke-6 itu ada pertama ada si Andri, dan ini kolom ke C. Kolom I, maaf, kolom I ya, IPS pada kolom I. Nah, setelah sudah seperti ini, enter. Ini jumlahnya. Lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Ini menentukan jumlahnya. Lalu menentukan ranking. Nah, pada menentukan rata-rata. Pada menentukan rata-rata ini sama seperti jumlah tadi, kita klik sama dengan, lalu kita klik yang auto sum, tapi dia yang average. Kalau tadi jumlah kan yang sum. Nah, kalau yang rata-rata itu average. 2 kali. Maaf. 2 kali ya. Nih, average. Nah, pada average ini kan ini sampai jumlah nih, sedangkan kita kan MTK ke IPS. Jadi klik shift pada keyboard. Lalu ini kita klik di IPS-nya. Nah, jadi jumlahnya nggak ke bawah kan. Nah, sudah seperti ini, baru kita enter. Nah, setelah itu sama kita tarik ke bawah. Sudah. Jangan lupa kita tengahin. Nah, lalu kita masuk ke rata-rata kelas. Nah, sudah kita masuk ke rata-rata kelas. Tadi jumlah dan rata-ratanya sudah dapat, lalu kita ke rata-rata kelas. Pada bagian rata-rata kelas ini sama kita ketik sama dengan, lalu kita klik yang auto sum, average 2 kali, dah. Nih, pada rata-rata kelas ini kita kliknya di MTK nih. Jadi MTK-nya dari baris yang 6 sampai ke 15 tuh sama bertarik semua. Nah, udah seperti ini kan, E6 nih, E15 nih. Udah, kita enter. Setelah itu kita tarik ke samping. Nah, jadi. Nah, kalau pada nilai tertinggi dan nilai terendah,
itu nih ya, kalau kita nilai tertinggi sama dengan pokoknya apapun itu sama dengan dulu, lalu klik auto sum. Nah, di bagian auto sum inilah kalau max ini untuk yang nilai tertinggi, kalau yang nilai terendah itu yang min. Jadi kita nilai tertinggi yaitu yang max. Nih, kalau nilai tertinggi nih, kan ini pada MTK tapi dia rata-rata kelasnya keambil kan? Seperti tadi, kita klik shift pada keyboard. Lalu ini kita klik di sini. Biar rata-rata kelasnya nggak terikut. Nah, setelah sudah seperti ini, baru enter. Dah, jadi lalu sudah tuh kita klik ini. Nih, ditarik ke kanan. Nah, dia mengikuti. Nah, setelah itu nilai terendah sama dengan auto sum min. Kita klik yang min. Nah, ini kan keikut nih. Shift, klik sini. Dah. Lalu enter. Setelah itu kita tarik ke sini. Nah, jadi biar rapi kita tengahkan. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan menentukan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Jumlah laki-laki. Pada jumlah laki-laki, mencarinya itu sama saja. Awalnya kita ketik sama dengan, lalu ketik conif. Nih, conif. 2 kali, klik 2 kali. Nah, lalu kan dalam kurung nih, buka kurung, range. Range-nya ini adalah jenis kelamin. Kan kita mau mencari jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Jadi kita klik yang jenis kelaminnya ini dari yang kolom nomor 6 nih sampai ke kolom 15 nih. Semuanya nih. Nah, setelah itu lihat di sini sudah range ini adalah titik koma, berarti kita bikin titik koma. Kalau itu dia ada laptop yang berbeda, yaitu ada yang koma, ada yang seperti saya titik koma. Nah, jadi kalau di laptop saya itu titik koma. Jadi kita ikutin apa yang disuruh dari laptop itu ya. Nggak bisa kalau saya bikin koma ini nggak bisa, karena di laptop ini kan titik koma, jadi titik koma. Lalu kriteria ini lihat, ini kan jumlah laki-laki. Nah, jenis kelamin pada kriteria laki-laki, jumlah laki-laki itu kan ada L. Nah, kita bikin dulu kutip, tanda kutip, lalu kita masuk L. Lalu tutup lagi, pakai kutip. Nah, setelah itu baru dikurung. Tutup kurung ya. Lalu enter. Berarti jumlah laki-lakinya itu adalah 4. Nah, lalu jumlah perempuan sama seperti tadi, sama dengan lalu conif. Nah, range-nya tadi ini tertarik. Setelah itu titik koma, lalu kriterianya. Kalau perempuan berarti kriterianya P. Nah, baru tutup kurung dan sudah. Nah, jadi jumlah perempuannya adalah 6. Sekarang kita lanjut ke ranking. Sebelumnya mohon maaf bahwa lokasi kami pindah karena ada laptop gangguan tadi. Jadi kalau di ranking ini dia sama juga, kita bikin sama dengan, lalu tulis rank. Dia ranking, jadi kita tulis rank, kita klik. Nah, numbernya ini kita masuk, dia bisa rata-rata, bisa jumlah, tapi saya milih rata-rata. Jadi rata-rata kan 6, lalu di sini itu titik koma, jadi saya bikin titik koma. Ada laptop yang memakai koma, tapi saya yang titik komanya. Jadi itu. Lalu rapnya ini dia rata-rata sampai ke bawah. Setelah itu kita klik lagi, kita ketik lagi titik 2 seperti ini. Nah, lalu nih di sini kan ada descending dan ascending. Nah,
Kalau descending, saya memilih yang descending karena kalau descending ini yang rata-rata siswa lebih tinggi itu. Kalau yang ascending dia rata-rata siswa yang lebih rendah itu yang peringkat yang pertama gitu. Jadi saya pilih yang descending, kita klik. Nah, 0 ya. Lalu tutup kurung. Setelah tutup kurung, saya enter. Nah, selesai. Kalau selesai seperti ini, tapi dia nggak bisa ditarik. Jadi kita ini, nah yang kayak gini tadi, kita klik F4 setelah kita ketik F4 setelah K6 ini. Setelah K6 ini kita klik F4, lalu setelah K15 ini kita ketik F4 pada keyboard ya. Jangan lupa. Setelah ini enter. Nah, udah dapat ini baru bisa ditarik ke bawah. Kalau tadi kalau belum diketik F4 dia nggak bisa ditarik ke bawah, malah nggak sama gitu. Nah, di sini udah kelihatan. Dah. Jadi yang ranking 1 itu adalah nama Yaya. Kita tengah. Dah. Lanjut ke keterangan. Nah, kalau keterangan yang ini sama, kita ketik sama dengan, lalu ketik if, klik 2 kali. Nah, setelah itu logical test. Logical test ini misalnya kita kan ambil rata-rata, nilai rata-rata si Andri ini. Nah, kita ketik ini. Nah, setelah itu kalau rata-rata kurang dari 70, lalu nih lihat ya, kalau di laptop ini kan titik koma, jadi kita tulis titik koma, lalu value if true itu kita masuk kata gagal. Ini rumusnya ya. Nah, setelah itu titik koma lagi, lalu masukin lagi lulus, lalu tutup kurung. Nah, setelah itu baru enter. Nah, berarti si Andri itu lulus. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, jadi ada 2 yang gagal. Nah, ini keterangannya. Lalu kita masuk ke nilai huruf. Nah, pada nilai huruf ini rumusnya agak panjang, tapi sebenarnya hampir sama juga. Kita lihat dulu. Nilai huruf itu kan CBD. Nah, ini dia. Kalau misalnya kurang dari 60 itu hurufnya E, yaitu predikatnya mengulang. Nah, ini ya, kita cobalah. Nah, ini nilai huruf awalnya sama dengan, ketik sama dengan, selalu ketik sama dengan, jangan sampai lupa. Lalu if. Nah, logical test sama seperti ini tadi. Rata-rata. Kita klik rata-rata ini. Lalu kita tulis gini. Tadi kan yang E kurang dari 60. Jadi kita bikin kurang dari 60. Nah, kurang dari 60 titik koma, lalu value if true-nya itu adalah kurang dari 60 tadi apa? E kan? Kita masuk ke E. Nampak nggak teman-teman? Nah, kurang dari nih E. Lalu setelah itu koma lagi, titik koma, masukin lagi if. Dah, masuk lagi if. Nah, logical testnya lagi kan. Klik lagi. Kurang dari, kita lihat dulu di gambarnya. 75 lagi. Kurang dari 75. Kurang dari 75, lalu titik 2. Itu tadi D kan? Value-nya D. Nah, setelah itu titik 2 lagi, terus tulis lagi if.
Ini rumusnya agak panjang ya teman-teman, tapi dia itu mengulang-ulang terus. Sudah deh, lalu klik lagi rata-rata. Tuh, rata-rata kurang dari berapa tadi? Tadi kan 75 ya. Berarti 85. Keluar, maaf ya. 75 berarti 85. 85 lalu sudah deh C. Ini dia harus benar-benar kita teliti, karena kalau nggak teliti nanti ini ada yang salah, jadi dia error. Sering terjadi kayak gitu. Nah, kurang dari 95. Gila, 95 tadi apa? B. Nah, setelah itu sudah itu ini. Nah, lalu kalau yang A-nya nggak payah, langsung aja kita tulis A. Nah, lihat, ini karena value-nya tadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, dia ada 4, jadi kita tutup kurungnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah ini baru kita enter. Nah, bisa kan? Nah, sudah seperti ini, kita tarik teman. Nah, sudah. Lalu kita tengahin. Yang terakhir kolom predikat lagi. Nah, pada predikat ini dia sama seperti nilai huruf tadi. Jadi kita klik dulu yang ini, kita copy paste rumusnya ini karena dia panjang. Lalu kita paste. Tunggu dulu ya. Kok jadi kita paste. Nah, nih. Nah, kalau pada predikat ini yang E, D, C, dan B, A-nya itu diubah dengan katanya. Nih, kalau E itu kan mengulang, jadi kita tulis di sini mengulang. Tinggal ubah kata ininya aja. Lalu sudah mengulang, kurang. Lalu yang C-nya itu cukup. Setelah itu yang B memuaskan. Dan yang A sangat memuaskan. Setelah itu tinggal enter. Udah. Habis itu kita tarik ke bawah. Nah, jadi memuaskan itu hanya satu orang, yaitu Yaya. Dan sampai sini udah selesai, udah terpenuhi semua. Udah, ininya kurang, kita geser dulu. Sudah cukup, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih.